Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara yang spesial ini yaitu Bincang Jiwa. Kali ini bersama saya Helen Citra Dewi yang akan memandu sesi bincang kita kali ini. Dan tentu saja hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik dan saya nggak akan sendiri. Hari ini saya didampingi oleh seorang dokter yang sangat keren yaitu Dokter Lalu Yogi. Silahkan dok. Hai, Gimana salam kabarnya dok? kenal. Kabar baik, Mbak Helen, gimana? Alhamdulillah, ya begini-gini aja. Alhamdulillah sehat. Ya, baik dok. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih, yang kalau kita omongin tuh rasanya bikin bulu kuduk merinding gitu ya. Yang mana topik ini nih apa ya? Seringkali viral FYP di media sosial karena banyak banget orang-orang yang sharing kisahnya mereka gitu. Dan akhirnya yang belum ngalamin atau yang bahkan lagi ngalamin tuh jadi ke-trigger atau jadi parno gitu ya. Jangan-jangan saya ngalamin nih hal yang serupa gitu. Nah, apalagi topik ini kalau bukan hubungannya dengan percintaan dan dramanya, yaitu Oke, adalah perselingkuhan. Tapi secara spesifik topik kita ngomongin tentang gimana kita bangkit dari luka perselingkuhan. oke. Gitu. Oke, baik. Ngomongin tentang selingkuh nih, kita langsung mulai ya dok ya. Ngomongin tentang selingkuh nih dok, ini kan ya rame banget ya. Kayak banyak banget orang-orang yang ngeklaim Hmm. kayak aku ini adalah korban gitu ya. Nah sebenarnya selingkuh itu apa sih? Dari definisi dulu berarti. Iya, kita pengen tahu nih kan kita sering kali nih kan ngerasa kayak, "Ih, aku diselingkuhin," gitu atau saya mengalami perselingkuhan. Sebenarnya kapan sih atau apa sih, kondisi atau situasi kita, dikatakan mengalami perselingkuhan? Oke, baik. Kalau kita berbicara definisi ya, berarti seperti perselingkuhan ini ada mata kuliahnya gitu, harus ada definisinya gitu. Padahal mungkin perspektif orang itu terkait dengan perselingkuhan itu beda-beda ya. Ada yang merasa bahwa eh, dengan tidak dibalas chat saja sudah dianggap selingkuh, terus memberikan perhatian lebih terhadap pasangan yang lain juga dianggap sebagai selingkuh. Tapi intinya adalah kalau kita berbicara tentang selingkuh, tentu ada kayak apa ya, eh, pengerusakan dari kepercayaan yang dilakukan secara sengaja dan Mhm, disadari. iya. Mungkin itu ya kita sebut dia sebagai suatu aksi dari perselingkuhan itu Pengerusakan kepercayaan gitu ya, Dok, ya? dilakukan secara sengaja. Dilakukan secara sengaja. Jadi emang ada yang nggak sengaja, Dok, melakukan hal itu? To be honest harusnya dia sadar bahwa itu melakukan itu dan dia Mhm sengaja. mhm. Artinya, tadi kalau ngomongin tiap orang mungkin punya, pakem yang beda-beda, bisa Mhm. nggak sih, Dok, kalau kita katakan nih, definisi perselingkuhan tiap orang tuh beda? Iya betul. Kamu karena kamu ngebales chat dari teman kerjamu kamu selingkuh gitu. Hmm hmm Kan hmm. tiap orang mungkin berbeda dalam menanggapi Mhm perselingkuhan itu. mhm. Tetapi yang jelas tergantung nanti. Kalau dia secara sadar melakukan tindakan seperti itu kemudian dengan niatan juga dia merusak dari segi komitmen Mhm mhm. kepercayaan yang sudah dibuat gitu Mhm. terkait dengan pasangannya, mungkin itu sudah bisa disebut sebagai suatu bentuk aksi dari perselingkuhan. Jadi dalam arti, pelaku perselingkuhan tuh ada niat, saya mau cheating nih, saya mau merusak relasi saya, begitu kah? Terkadang nggak bisa kita sebut niat secara sengaja, Oh, oke. tetapi dia sadar bahwa melakukan itu bentuknya merusak dari Mmm, komitmen mhm mhm. kepercayaan yang sudah dia Mhm. buat dengan Mmm, pasangannya, mhm dan itu yang mhm. disebut dia secara sengaja dan sadar bahwa melakukan suatu tindak cheating Mhm. atau perselingkuhan. Mhm. Nah, ngomongin, selingkuh nih, Dok, mungkin nggak sih ada orang yang awalnya tadi ngomongin sengaja dan nggak sengaja gitu, awalnya dia mungkin nggak bermaksud, mungkin dari pengalaman dokter ya Mhm. sebagai psikiater, saya rasa ketemu banyak pasien-pasien yang isunya nih percintaan nih, gitu ya. Jadi Ada nggak sih, Dok, kasus di mana orang itu nggak secara sengaja menjalani atau melakukan perselingkuhan, tapi kemudian akhirnya, suatu titik dia, "Kayaknya saya udah terlalu jauh nih," gitu. kalau dilakukan secara tidak sengaja kayaknya mustahil deh. Mhm Iya kan, mhm. karena dia tahu bahwa dia merusak dari komitmen yang dia sudah jalani, Mhm mhm. yang sudah dia buat, tapi kok dia tetap melakukan itu Mhm. dan dia tahu konsekuensinya. Nah, sehingga kalau dibilang tidak secara sengaja kok tiba-tiba sudah ngalir, saya rasa tidak. Pasti Berarti memang ada kesengajaan, unsur niat ya? kesengajaan
niat. Oke, niat yang di Kalau awal dibilang tadi ya. niat dari awal enggak selalu. Oh ya. Tapi dia tahu bahwa ketika dia melakukan itu dia sudah melanggar komitmen dari yang dia atau mereka buat. Artinya berarti si pelaku perselingkuhan itu dengan kemampuannya atau kesadarannya dia menyadari apa yang dia lakukan ini sebenarnya akan melanggar kepercayaan atau sebuah hubungan gitu ya. Dengan catatan mungkin satu, nggak ada masalah dengan fungsi kognitif dan pemahaman sosial kali ya dok ya. Ya, Iya nggak sih? aspek Kalau psikiatrinya gitu ya, psikolog psikiatrinya gitu. Baik. Nah, tadi selingkuh kan banyak tadi yang dokter bilang bales chat apa segala macam jalan. Sebenarnya kalau kalau bisa dibagi dok dari pemahaman dokter atau yang mungkin dokter tahu bentuk atau tipe selingkuh ada nggak sih? Selingkuh aja Oh nggak gitu sih? ya. Mau Kayak nggak dibagi ada seperti misalnya apa? misalnya selingkuh online. Kan kalau kita ngomongin ini agak-agak menyimpang nih dok. Kalau bullying kan ada bullying online, bullying verbal misalnya gitu. Kalau selingkuh ada nggak sih dok kategori atau Kalau saya tipe-tipenya? ngelihatnya secara sekilas pernah ada yang berargumen atau berkomentar, tapi tetap ini nggak 100% kita bilang ini valid, kita bilang ilmiah atau apa. Ada juga yang tipikalnya perselingkuhan secara emosional. Kayak misalkan gini, mungkin satu oknum ketika dia melihat seseorang dia ngerasa tertarik atau dia memiliki kayak obsesi bahwa wah kalau saya dengan orang ini nih mungkin saya bisa bahagia. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk dari perselingkuhan tapi secara emosional mungkin tipikalnya masih ringan gitu di luar dengan pasangannya dia. Ada juga yang perselingkuhannya sudah bentuknya seperti aksi. Jadi yang sudah kita pahami sama-sama kan seperti apa bentuk perselingkuhan seperti itu. Jadi itu sih tapi kalau dibilang batasan juga kan enggak jelas juga ya. Berarti ada kategori selingkuh yang emosional. Emosional berarti dia hanya sebatas Obsesi tertarik aja gitu ya. tertarikan. Enggak apakah kemudian dilanjutkan nggak sih dok dengan Tergantung ini? individunya. Oke. Artinya gini, maksud saya ketika dilanjutkan mungkin bukan lagi emosional kali ya, tapi udah ada eksekusinya. Iya, bisa jadi. Berarti emosional itu lebih ke, saya naksir deh gitu ya, saya kagum gitu ya. Padahal saat itu mungkin dia sudah punya suatu ikatan atau hubungan dengan pasangannya. Nah, ngomongin tentang kagum dok, kalau saya kagum sama Lee Min Ho gitu, selingkuh nggak sih dok? Kan kadang-kadang kita ngefans ya sama artis-artis gitu ya. Suka misalnya sama nonton drama dia ganteng dan kece dan segala macem gitu. Balik lagi tergantung respon dari pasangannya nggak sih? Iya, mungkin ada yang pasangan yang dalam arti kayak iya udah terus juga nggak mungkin kecapean ya. nggak mungkin tercapai gitu kan. Nggak mungkin tercapai itu kayak mimpi Kalau doang ya. misalkan pasangannya tidak menerima, ada kan yang mungkin terlalu strict. Kamu kok mikirin orang ini gitu kan. Padahal mungkin nggak selalu bentuknya ketika berpikir itu sebagai bentuk perselingkuhan. Ya, balik lagi seperti yang dibilang tadi, kalau kita bilang perselingkuhan itu batasannya memang masih belum jelas sampai dengan saat ini. Sehingga hanya sekadar kita mikirin doang apakah itu sudah termasuk perselingkuhan ya. Nggak selalu mungkin ya, tergantung partnernya juga. Baik. Balik lagi berarti ya tadi definisi tentang selingkuh mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin buat orang-orang buat apa pasangan yang ngerasa nggak suka istrinya atau pasangannya suka meskipun sama artis gitu ya, mungkin akhirnya buat mereka itu termasuk selingkuh gitu ya. Tapi buat orang yang kayak ya tadi, ya itu kayaknya nggak mungkin deh tercapai, itu kayaknya hanya apa bayang apa istilahnya impian-impian yang hanya ini aja, kayak mungkin nggak apa-apa buat mereka gitu. Oke, baik. Nah, kemudian dok kita ngomongin lebih lanjut. Tadi kita udah ngomongin batasan, nah ternyata kesimpulannya tadi itu beda-beda tergantung masing-masing gitu. Nah pertanyaannya nih dok, yang kita akan masuk lebih dalam, kenapa sih orang sampai melakukan perselingkuhan dok? Kenapa sampai seseorang sampai melakukan perselingkuhan nih? Kita mungkin balik ke arah apa ya materi seksual marital gitu, karena kalau kita berbicara tentang perselingkuhan ini kan merupakan suatu konflik ya dalam suatu relasi hubungan atau mungkin yang contohnya marital situation kayak hubungan yang sudah menjalani pernikahan gitu kan. Itu tuh merupakan suatu konflik. Konflik ini kalau kita lihat sebenarnya 3 aspek yang paling besar kenapa sampai bisa terjadi konflik dalam suatu hubungan pernikahan. Satu, dari segi
komunikasi, kedua dari segi ekonominya seperti apa, ketiga dari segi sexual activity-nya mereka. Nah, kemungkinan ketika terjadi suatu konflik berarti ada salah satu yang mungkin tidak terpenuhi dari ketiga ini, atau bahkan mungkin ketiga-tiganya tidak tercapai dari goals dari pasangan itu. Nah, itu yang mungkin menjadi pemicu atau peluang sehingga perselingkuhan itu bisa terjadi gitu. 3 hal tadi tuh ya Dok ya, komunikasi, ekonomi, dan sexual activity yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi dalam sebuah hubungan yang akhirnya mendorong gitu ya terjadinya sebuah Faktor perselingkuhan. pencetus salah satu. Tapi enggak kita kotak-kotakin ketiga itu juga sih. Kan mungkin banyak faktor yang lainnya sehingga perselingkuhan itu faktor resikonya bisa lebih besar terjadi. Nah, baik. Kalau kita ngomongin perselingkuhan itu juga kan banyak banget dialamin, kayaknya nggak cuma sama orang dewasa ya. Kayak zaman-zaman kita remaja, cinta monyet gitu kan. Kita sering kali ngeklaim kayak aduh aku diputusin sama pacarku gitu kan. Pacarku selingkuh, dan termasuk kegiatan psikolog yang lagi kita ke sekolah-sekolah nih, Dok. Banyak banget kasus-kasus di sekolah yang kita temuin, anak-anak remaja, siswa-siswa SMA yang kondisi emosinya tidak stabil karena mengalami perselingkuhan, yang ternyata bisa sampai segitunya gitu. Nah, ngomongin tentang itu Dok, usia gitu. Sebenarnya ada nggak sih Dok, apa istilahnya, kecenderungan usia tertentu untuk melakukan perselingkuhan? Karena, mohon maaf Dok, saya memotong sedikit, karena katanya sempat ada yang bilang apa, ada pubertas kedua ya? Kalau pernah dengar gitu kan usia 40-an ya katanya, yang itu biasanya semakin mencuat tuh isu-isu itu. Menurut dokter gimana Dok, gambaran atau pengaruh usia terhadap terjadinya Ini nggak apa-apa agak berkomentar sedikit ya. Boleh. Kalau menurut saya, kenapa sekarang bahkan perselingkuhan itu batasannya sudah semakin apa ya? Mungkin kalau kita bilang nggak jelas nggak juga. Bahkan sampai di usia SMP aja sudah merasakan yang namanya perselingkuhan. Ngerasa nggak sih dengan akses kita yang semakin gampang, mudah, sosial media dalam arti kayak gampangnya berinteraksi. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu bisa banget untuk terjadi di usia berapapun sekarang. Yang kan SMP, anak SD aja sekarang udah bisa pacaran. Ya. Iya. Kemudian ngerasa diselingkuhin lagi ya. Nah, Aduh. iya itu. Jadi balik ya. lagi mungkin karena faktor dari akses yang sudah lebih gampang, akses yang sudah lebih luas itu yang memicu orang-orang dapat informasi perselingkuhan itu seperti ini. Jadi mau nggak mau secara alam bawah sadarnya mereka paham selingkuh itu seperti apa. Bayangin mungkin orang tua kita zaman dulu gitu, mana ada selingkuh, langsung nikah aja 2 atau 3 langsung gitu kan. Nggak ada tuh yang bentuknya pacaran. Nah, beda halnya sekarang kan zaman sudah berkembang kayak gitu, akses komunikasi informasi lebih gampang untuk didapat. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor ya yang menyebabkan kenapa sih perselingkuhan itu pertama dari beritanya gampang tersebar satu, jadi mau nggak mau kita ngelihatnya seperti banyak gitu, karena mungkin beritanya lebih gampang untuk kita terima sekarang kan terkait dengan informasi seperti itu. Jadi siapapun dengan akses yang gampang seperti sekarang itu beresiko banget mau di usia berapapun untuk baik dia sebagai korban maupun pelaku dari perselingkuhan itu. Jadi tadi ya, kalau usia berarti nggak ada patokan ya Dok ya, apalagi tadi mungkin anak-anak SD bahkan sudah ngeklaim atau sudah merasa dirinya korban perselingkuhan karena bahkan anak SD udah banyak banget yang pacaran ya. Terus tadi ya, sosial media menjadi bagian dari apa, meningkatnya mungkin resiko transmisi informasi gitu ya. Jadi orang-orang lebih tahu gitu, oh perselingkuhan seperti ini, oh ternyata yang ini aja sudah bisa dibilang selingkuh. Oh teman saya diginiin dia seperti ngerasa selingkuh, jadi dia mengkaitkan dengan dirinya. Gitu. Itu menyedihkan ya kalau terjadi sama anak-anak SD ya. Kayak masih kecil gitu kan, di usianya harusnya bermain tiba-tiba udah ngerasa patah hati. Aduh, jangan sampai ya. Nah, tadi juga Dok kita ngomongnya tentang kenapa. Menurut dokter, apakah kepribadian seseorang gitu ya meningkatkan kecenderungan terjadinya perselingkuhan? Terkait dengan kepribadian. Kalau kita kan dari kepribadian kan kita nggak bisa mengkotak-kotakan sebenarnya kepribadian ini cenderung akan lebih beresiko untuk yang selingkuh, kepribadian
ini lebih ke arah apa, beresiko untuk melakukan perselingkuhan. Kita kembalikan lagi. Ini pernah saya dapat yang namanya pasien juga, ya, bahkan pelaku. Pelaku. Ternyata setelah kita usut, setelah kita tarik ke belakang, kenapa sih sampai dia melakukan perselingkuhan itu? Karena dia tidak pernah merasa puas dengan perhatian dari satu pasangan. Ya, ternyata setelah kita lihat, dia memiliki trauma di mana kalau kita bilang sosok ayahnya itu jarang banget hadir. Ya, Ini sorry dok, potong sebelum lanjut. Ini pelakunya cewek cowok dok? Cewek. Oh cewek, oke. Cewek. Ternyata dia nggak pernah dapat sosok yang diharapin. Jadi dia mencari terus dengan cara, oke, dia mengenal satu laki-laki, dia mengenal satu laki-laki, sehingga mau nggak mau kita sudah sebut itu dilakukan secara sengaja, tapi needs-nya dia nggak dapat dengan satu laki-laki. Ternyata memang itu bentuk trauma yang dialami ketika masa kanak-kanak oleh orang ini, walaupun secara sadar dia tahu bahwa yang dia lakukan salah, tapi ternyata setelah kita gali dan memang fungsinya kita kan kenapa dia sampai melakukan itu, ternyata dari itu asalnya. Jadi kompleks ya dok ya? Iya, sebenarnya itu dari sisi pelaku, belum lagi dari sisi korban kan. Korban nih berarti pasangan yang dikhianati. Iya. Apakah ada kepribadian, kalau kita masih kaitan dengan kepribadian dok, apakah itu nyambung? Ada juga gimana tuh dok? yang justru dia pengen diselingkuhin. Oh gitu? Ya. Oh menarik nih. Jadi ada seseorang ada. yang malah pingin diselingkuhin. Ada. Apa indikasinya dok? Sampai tendensinya gitu ya? Sampai dia justru dapat sensasinya. Oh menarik sekali. Balik lagi, terkadang kan orang-orang itu manusia dengan bentuk kepribadian yang unik kan. Karena kita berbicara terkait dengan kepribadian tadi. Kepribadian A, sehingga mungkin kepribadiannya terbentuk dari dia kecil sehingga menjadi pribadi yang seperti sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang korban, kenapa kok malah dia mendapatkan sensasi ketika pasangannya dia berselingkuh gitu? Tapi dia nggak tahu, dia nggak memberitahu bahwa dia tahu bahwa pasangannya itu selingkuh. Benar-benar. Jadi korban mendapatkan sensasi, dia ngerasa enjoy gitu, ngerasa senang, mendapatkan ini ya, perasaan senang ketika pasangannya selingkuh. Iya. Tapi dia nggak ngasih tahu pasangannya bahwa saya tahu kamu selingkuh. Jadi dia membiarkan pasangannya selingkuh. Iya. Tapi dia sendiri bukan berselingkuh. Dia menikmati menjadi korban aja gitu kan ya. Bukan ada unsur kayak kamu selingkuh, saya selingkuh gitu kan. Artinya kan dua-duanya selingkuh nih. Ini enggak, dia benar-benar pure jadi korban dan menikmati bagaimana pasangannya menyakiti dia gitu ya. Kenapa dok sampai ada orang yang seperti itu? Kenapanya? Saya pernah baca terkait dengan masokisme, pernah baca? Oh iya. Dimana kan mungkin kayak dia pengen bahwa dia itu merasa diri yang lemah, dia sebagai diri korban, karena mungkin ketika dia kecil itu dia sering mendapatkan istilahnya pain yang terus menerus. Kita nggak bilang sebut siksaan, kayak mungkin kayak dia ngerasa kayak mendapatkan suatu penderitaan, sehingga apa yang dia alami sekarang itu seperti sebuah keharusan. Dia harus merasa tersiksa agar dia merasa hidup gitu. Nah, sama seperti halnya yang dia alami itu, ketika pasangannya berselingkuh, dia merasa bahwa ini saya lebih enjoy ketika saya merasa diri sebagai korban gitu. Nah, itu sih. Jadi balik lagi, kalau kita mengkaitkan ada nggak kepribadian tertentu sehingga dia cenderung untuk menjadi selingkuh, nggak selalu sih ya. Jadi memang banyak hal, aspek yang membuat seseorang itu kenapa sampai berselingkuh dan lain-lain, tergantung motif mereka itu seperti apa. Wow, baiklah, ini rasanya siang-siang, ini siang ya kebetulan ya. Tapi dimanapun dan kapanpun sahabat jiwa mendengarkan, ini mungkin bikin kepala kita panas nih ya, kayak ngomongin selingkuh dan ternyata tadi beragamnya manusia, ada banyak kepribadian dan bagaimana orang mencari sensasi, bagaimana mereka berusaha untuk menjalani kehidupan beda-beda alasannya gitu, termasuk perselingkuhan ya. Jadi kisah yang sangat
Menarik Dok, tapi juga ya lagi-lagi ini bikin ini ya, mulai kepala kita agak nyut-nyutan, agak panas. Nah, jadi ini ya, intinya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perselingkuhan tuh nggak bisa kita rumuskan mungkin ya, atau kita patok gitu ya. Siapapun, dalam kondisi apapun mungkin bisa, karena banyak pemicunya termasuk latar belakang mereka gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita ngomongin tentang eh pelaku tadi, kan tadi banyak dimention pelaku, kenapa orang melakukan. Pertanyaannya agak-agak ini ya, tapi saya pengen tahu, mungkin nggak sih pelaku tuh bisa sembuh dok? Kalau Bisa. kita pakai bahasa sembuh nih, kalau kita ibaratnya mengatakan selingkuh itu penyakit gitu ya, katakanlah gitu, apakah bisa nih? Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen gitu ya. Kalau misalnya dokter pernah lihat kolom komentar di TikTok, FYP-FYP-nya itu yang masih berbau perselingkuhan tuh, banyak banget yang klaim selingkuh itu penyakit, kayaknya akan terulang lagi gitu ya. Langsung menghukum, itu akan terulang, nggak mungkin sembuh. Itu adalah agak apa putus satu akan lagi terjadi lagi. Apakah begitu dok? Memang menurut teori atau menurut pandangan dokter? Tergantung. Hmm. Kalau sebagai pelaku ya, Hmm. menunjuk sih, tergantung. Dari aspek pelaku, Heeh. kalau itu merupakan suatu disorder, Oh, oke. ya kan? Hmm. Kalau itu merupakan suatu penyakit menurut dia, dan dia merasakan tidak nyaman Hmm. dengan habit itu, kita bisa bantu, Hmm. ya. Kita bisa bantu untuk gimana activity atau aktivitas perselingkuhan itu atau kebiasaan perselingkuhan itu untuk di manage ya, Hmm. Hmm. dibantu untuk mungkin terkait dengan kebiasaan dia berselingkuh seperti yang tadi tak Hmm. jelasin. Ada beberapa orang yang menjadi suatu pelaku trauma karena mungkin dia punya riwayat Namanya. pengalaman trauma di masa lalu ketika masa kecil. Berarti traumanya yang kita atasi. Hmm. Sehingga mungkin harapannya nanti activity atau aktivitas selingkuh yang dia lakukan itu bisa dia minimalisir, bisa dia hindari, Hmm. kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang dia niat untuk ini ya, Jadi harus ada niat ya, nah, niat untuk dan kesadaran ya. dan dia sadar bahwa oh ini cuma buat tenang-tenang aja ya, gimana Hmm. cara kita mau bantu. Jadi balik lagi ke perspektif Hmm. pelaku. Jadi kalau pelaku ngerasa kayaknya saya ngelakuin ini cuma buat senang-senang doang, seru-seruan, artinya dia nggak merasa ini perbuatan salah, mungkin untuk dia katakanlah tadi kalau kita pakai bahasa sembuh gitu ya, bertobat mungkin ya jauh gitu ya dok ya, karena dia merasa ini Ya, perbuatan yang hanya buat bercandaan gitu. Jadi ya, kalau kita mau ngomongin tadi pengobatan atau terapi itu butuh kesadaran, butuh iya. insight untuk dia mau sembuh gitu. Nah, Percuma juga kan istilah kayak kita udah capek-capek niat nih mau hmm, nyembuhin, kalau dari orangnya sendiri nggak mau hmm, dibantu ya hmm. ngapain juga gitu. Iya, buang-buang waktu ya dok ya. Baik. Jadi butuh niat. Memang pada banyak hal tuh niat ya. Menikah butuh niat. Nikah butuh niat, selingkuh juga butuh niat, dan sembuh dari perselingkuhan juga butuh niat. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak tentang pelaku, Dok. Kalau pengalaman dokter, pernah nggak sih Dok melihat korban gitu ya, yang datang mungkin dalam berobat gitu katakanlah. Apa yang dokter lihat dari korban perselingkuhan? Apa gejolak emosi dan psikologisnya yang terjadi pada diri Oke. mereka? Selain tadi ya, yang kasus yang tadi yang memang dia menikmati, itu kan mungkin kasus unik ya. Tapi ada nggak dok kasus-kasus lainnya? Dampak ya jatuhnya Mm-mm, mm, yang pernah datang ke kita. eh Kalau secara ini ada tiga sebenarnya dampak dari perselingkuhan itu dari mm, sisi korban. mm, Pertama dari sisi medik, mm, dari sisi psikologis, sama resikonya adalah jelas mm, perceraian, mm, ya kan? mm, Kalau sudah dalam suatu hubungan mm, pernikahan mm, gitu. mm, Eh, Satu dari sisi medis, kita tahu ketika seseorang menjalani suatu namanya distress mm, yang berat, ya tentu ada hormon-hormon yang terpicu kan, hormon stres, contohnya kortisol dan sebagainya. Dan kita tahu kalau hormon kortisol itu lebih membuat beresiko untuk mengidap penyakit. Sistem imun jadi turun, resiko untuk mengidap suatu penyakit justru lebih besar. Makanya sering kita sebut jangan stres-stres ya, pikirannya tolong di manage. Nah, itu tujuannya kan biar resiko untuk dia menjalani suatu sakit, resiko untuk dia sakit lebih minimal. mm, Nah, kedua kan dari sisi psikologis, ya
pasti datang ke kita dengan kondisi psikologis yang sedang terganggu ya. Mulai dari dia ngerasa sedih terus menerus, kemudian merasa tidak bersemangat, gampang capek gitu, dan merasa murah, bahkan sampai ada yang sudah mulai ada ide untuk kecenderungan mengakhiri hidup. Jadi banyak itu dampak dari ininya, dan ya satu sudah diambang perpisahan gitu loh, terkait dengan efek dari perceraian itu. Itu sih yang banyak yang datang ke kita untuk kasus-kasus orang atau korban yang sudah menjadi uh, aktif perselingkuhan ini. Baik sahabat jiwa, tadi kita udah ngomongin tentang dampak dan ternyata dampaknya itu banyak ya dok ya, secara medis, secara psikologis, bahkan juga dampak dalam Hubungan itu hubungan sendiri mereka itu sendiri, yaitu terjadinya perceraian. atau perpisahan ya. Dan itu tentu bukan hal yang mudah ya dialami oleh siapapun yang terlibat di dalam kejadian tersebut gitu. Nah untuk itu dok, kita sekarang berlanjut nih dok, gimana ya caranya tadi buat si korban tadi kan pasti berat melalui hal itu. Gimana nih cara bagi siapapun yang mengalami perselingkuhan supaya mereka seperti topik kita di hari ini bangkit dari luka perselingkuhan. Oke. Gimana apanya nih? Gimana supaya bangkit? Saya sebagai korban nih, sebagai korban perselingkuhan misalnya, gimana nih saya supaya bangkit, supaya tadi nggak sampai depresi, bisa recovery, bisa kembali berfungsi, bekerja misalnya. Oke. Yang pertama gini, tiap orang kan nggak sama ya kemampuan dia dalam menghadapi stres. Ya, baik itu stres karena dia dapat suatu diselingkuhi atau gimana. Jangan samakan dirimu sama diri orang-orang sekitar intinya. Mungkin dia punya dapat pengalaman sebelumnya kan, kayak temen aku pernah diselingkuhin seperti ini. Toh juga dia bisa bangkit. Nah, kalau memang dirimu bisa, ya udah lakuin dulu dengan dirimu sendiri, gitu kan. Kalau misalkan setelah dia mencoba untuk bangkit sendiri, tapi ternyata dia nggak bisa, ya udah coba aja untuk ke profesional. Karena tentu tiap orang akan beda-beda respon dan reaksinya ketika dia menghadapi suatu masalah, termasuk juga masalah ketika dia diselingkuhi atau dia sebagai korban dari perselingkuhan ini sendiri. Nah, kalau sudah mengalami, intinya kan gimana, banyak aspek ya. Mau itu support sistemnya yang baik, tentu ketika dia dapat support system yang baik, tentu proses dia menuju proses healingnya dia ketika dapat ini tentu lebih bagus daripada orang yang nggak dapat support sama sekali. Dibandingkan dia harus berjuang sendiri dalam kesedihan, kehancuran, patah hati gitu ya dok ya. Jadi support system itu sangat dibutuhkan. Intinya tahu batasan diri aja. Kalau dirasa dengan diri sendiri, orang sekitar belum dirasa mampu untuk membantu kamu untuk apa ya, sembuh dari luka itu, ya udah silakan datang ke profesional ya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater untuk dapat penanganan yang lebih baik sih. Karena seringkali kayak gini, ketika terjadi suatu perselingkuhan atau kita menjadi perselingkuhan, tentu itu bisa menjadi trauma, ya kan. Nah, dikit-dikit nih sekarang yang dibahas, aku punya trauma, trust issue gitu ya. Trust issue, terus jadinya nanti nggak bisa percaya sama orang-orang, generalis, semuanya buruk, semua gitu laki-laki kan, jahat gitu ya dok. Iya, padahal cewek juga banyak ya. Tapi aspeknya adalah kayak gini, kalau sudah mulai mengganggu dampak itu, yang diatasi adalah terkadang orang tuh terlalu fokus terhadap kejadiannya. Misalkan dia diselingkuhi kurang lebih 2 tahun yang lalu, tapi dia masih ngerasain dampaknya 3 tahun sampai 2 tahun, sehingga dia jadi nggak percaya, atau bahkan lebih buruknya dia menjadi pelaku selanjutnya, membalas dendam. Betul. Kan kita tahu di psikologis ada yang namanya reactive formation, ya kan, dia melakukan hal kebalikan dari hal yang menyakitkan untuk dia. Sering banget terjadi. Namanya trauma itu memang bisa macam-macam manifestasinya ke orang-orang. Mungkin dia dulu korban perselingkuhan, ternyata dia malah jadi predator setelah itu kan. Sering banget kejadiannya seperti itu. Jadi memang tahu batasan aja ketika
sudah mulai dirasa mengganggu, kemudian kamu sudah mencoba mencari solusi semampunya, kalau memang tidak mampu ya udah, kamu harus cepat untuk mencari pertolongan ke profesional itu. Mhm. Jadi, kalau bisa mengatasi itu sendiri, Mhm, maka dan kembali berfungsi maka nggak apa-apa. mhm, Tapi kalau udah rasanya nggak mampu gitu ya, Dok, ya, maka nggak ada salahnya untuk cari bantuan mhm. profesional. Ada nggak sih, Dok, alarm kayak kapan kita harus ke Oke. profesional gitu? Gini, kalau kita berbicara kapan atau batasan limit, mungkin kita berbicara tentang Kubler-Ross ya? Hmm, Iya nggak ya, Mbak? hmm. Tentang DAPDA itu. Gimana tuh, Dok, menurut Yang Dokter? DAPDA itu loh, Itu apa, Dok? denial, anger, Oh, bargaining, iya. ya kan? Jadi sadari aja tahapan-tahapan Hmm, itu. Mungkin ketika awal-awal kamu akan denial, hmm, kayak wah nggak mungkin dia selingkuh, nggak mungkin dia hmm, selingkuh, hmm, nggak hmm, mungkin aku hmm, diginiin. Seperti itu kan, hmm, itu hmm, tahapan denial. Kemudian dia akan anger, hmm, marah, hmm, karena situasi itu dia akan marah, hmm, ya kan? Kemudian dia bargaining. Tahapan hmm, selanjutnya dia bargaining. Andai hmm, saja aku tidak seperti ini, mungkin dia hmm, tidak berselingkuh. hmm, Andai saja aku tidak hmm, seperti ini, mungkin ini nggak terjadi. Ya kan? Terus sampai akhirnya dia menuju ke tahapan depresi, hmm, ya kan? Depresi, di mana dia mulai kehilangan semangat, kehilangan arah, nggak punya motivasi dan sebagainya. Nah, dan normalnya dia akan menuju ke tahap acceptance itu, ya kan? Dia menerima itu. Nah, kalau kita berbicara tentang penyesuaian, itu kan 3 bulan sampai dengan 6 bulan ya. hmm, hmm, Kalau kita sebut batasannya, hmm, itu di pedoman diagnosa klinis. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa atau siapapun ngerasa dalam kurun periode 3 bulan sampai 6 bulan itu dia belum bisa menerima, mungkin boleh hmm, dicoba untuk berkonsultasi. hmm, Karena sangat normal ketika seseorang mengalami suatu situasi hmm, berkabung ya, kita hmm, sebutnya hmm, itu ya, dari waduh, Kubler-Ross itu, hmm, dari 5 tahapan itu, hmm, kalau dia bisa melewati ya, itu hmm, termasuk dia memang mampu sendiri. hmm, Tapi kalau dia sudah memanjang 3 bulan sampai dengan 6 bulan lebih, dia belum menerima kondisi yang menyebabkan dia stressful itu, bolehlah hmm, untuk dia coba konseling hmm. atau mencoba bantuan dari profesional itu. Baik. Ya, jadi tadi menarik nih Sobat Jiwa, kita dapat salah satu apa, eh pengetahuan gitu ya tentang satu bahwa perselingkuhan itu adalah termasuk kedukaan ya Dok ya. Mm-mm. Kedukaan dan kedukaan tersebut punya proses-proses yang harus dilalui. Ada mungkin kita nyangkal dulu, terus kemudian kita mungkin marah tadi ya sampai kita bergaining dengan keadaan dengan Tuhan, Mm-mm. depresi, bahkan sampai yang paling terpuruk gitu kan, sampai mudah-mudahan kita bisa sampai acceptance gitu. Walaupun Mm-mm. proses ini bisa maju mundur nggak sih Dok? Bisa Bisa. maju mundur, udah accept tiba-tiba ke-trigger balik lagi ke depresi. Bisa Berarti balik traumanya lagi. belum sembuh kalau Iya yang kan, itu. dan itu alarmnya tadi itu ya, sahabat jiwa 3 sampai 6 bulan ya Dok ya. Mungkin kok sedih terus, kok nggak bisa ngapa-ngapain, kok nggak bergairah, bahkan tadi ya punya ide-ide bunuh diri yang banyak ditemukan di lapangan, artinya di kasus-kasus yang ada itu nggak ada salahnya gitu ya Ya. Dok untuk berkonsultasi dengan psikiater ataupun psikolog kesayangan Anda. Nah, tadi gimana cara bangkit dari luka perselingkuhan dari sudut pandang korban? Nah, tentu tadi kalau kita ngomongin tentang sebuah hubungan, tentu nggak akan hanya melibatkan si subjek, dua subjek aja, si A atau B. Dalam hal ini kadang-kadang ada keluarga dan teman-teman yang mengelilingi mereka gitu dok. Dan semua orang, apalagi kalau kita ngomongin pernikahan, mungkin ikut berduka pada Yep. kejadian tersebut. Gimana sih dok? Atau apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan teman ketika mengetahui sebuah eh, keluarganya gitu ya, orang yang mereka kenal, orang terdekat mereka mengalami perselingkuhan. Oke, gini, lebih ke arah gimana sih kita menghadapi suatu bentuk perselingkuhan ya mungkin ya. Kita lihat dulu, kalau misalkan perselingkuhan itu dari sisi pelakunya dia menyadari itu suatu bentuk kesalahan dan dia ingin untuk memperbaiki itu, kenapa tidak ya untuk Hmm, diperbaiki atau dipertahankan? gitu. Ya, karena balik lagi, siapapun Hmm, punya kesempatan yang sama untuk berubah, hmm, ya. Eh, Semua punya kesempatan yang sama. Silah apa ya istilahnya kayak, kalau memang saya selalu ini memberikan masukan ke beberapa
pasangan yang kalau memang diselamatin kenapa tidak gitu Baik. kan. Karena mungkin hubungan yang kalian jalani sebelumnya uh, kebahagiaannya lebih banyak daripada Pilihannya kesedihan gitu. yang dijalani untuk saat ini. Silahkan dipikirkan kembali. Tapi biasanya akan saya arahin, eh tenangkan dulu konfliknya, ya, tenangkan dulu konfliknya. Karena siapapun yang akan membuat keputusan ketika emosionalnya sangat tinggi, tentu pikirannya akan kebajak oleh emosinya, itu ya, perasaannya itu. Jadi ditenangkan dulu konfliknya. Makanya saya bilang kalau bisa diselamatin ya diselamatin. Tapi tergantung. Perpisahan kadang bisa menjadi solusi satu-satunya Hmm. juga. Tapi saya nggak pernah bilang bisa deh, gitu. Misalkan kayak gini, kalau ternyata dari sisi perselingkuhan itu ada sisi abuse-nya juga gimana? Mungkin korban bahkan lebih bagus untuk dia berpisah dengan pelaku itu sendiri. Jadi memang kita harus melihat aspeknya seperti apa dulu. Kalau ternyata dengan perpisahan itu justru menyelamatkan dari sisi korban, kenapa tidak itu sebagai solusi? Tapi kadang sering berat juga untuk sisi korban. Kayak ngerasa, nanti kalau aku pisah, siapa yang nafkahin aku? Nanti kalau aku pisah, gimana anak-anakku? Nanti kalau aku pisah, gimana nasibku? Sering banget sebagai kejadian. Padahal secara nggak sadar dia udah menjalani kehidupan dengan segitu penderitaan. Dan itu pasti. Dan kalau dia berpisah, dia nggak dapat kepastian. Saya ingat banget katanya dokter Jimmy kayak gini. Orang-orang kadang bertahan dengan penderitaan yang pasti daripada kebahagiaan yang tidak pasti. Betul banget. Ya, itu. Padahal dia nggak tahu tentang perpisahan itu, siapa tahu ada kebahagiaan yang menanti gitu. Cuman kadang orang nggak pernah sadar dan lebih memilih untuk dengan penderitaan yang pasti ini dia bertahan gitu. Karena udah familiar penderitaan tersebut dan familiar kondisi-kondisi atau situasi yang menyakitkan tersebut dibandingkan lepas kemudian menghadapi hutan kehidupan yang baru yang abstrak gitu kan. Dan tadi ngomongin tentang banyak kasus yang tadi dokter bilang ya, tahu bahwa dia dalam kesakitan tapi tetap milih balik lagi gitu ya dok ya, akhirnya dalam lingkaran itu terus gitu. Dan kadang-kadang balik lagi ke fase honeymoon ya dok ya, fase honeymoon tapi ada lagi kekerasan, honeymoon lagi dan seterusnya. Ini memang panjang sekali kalau kita ngomongin tentang pasangan. Mungkin nanti ada topik selanjutnya dok, tentang membangun pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Oke. Screening awal gitu. Ini kita ngomongin masalah dulu, nanti topik selanjutnya yang indah-indah pada next sesi. Nah, terus tadi dok ngomongin tadi tentang lingkaran. Tapi kalau dari kacamata dokter dok, kalau terjadi perselingkuhan tadi banyak banget netizen yang bilang bahwa selingkuh tuh nggak bisa sembuh, itu penyakit gitu kan, akan diulang-ulang. Walaupun menurut dokter ya tergantung orangnya gitu. Tapi kalau dari dokter, lepaskan atau pertahankan? Kalau saya pertahankan dulu, asal memang ada keinginan untuk memperbaiki sama-sama sih. Kalau dibilang selingkuh itu penyakit akan terus dilakukan, iya betul, resiko seperti itu bisa, tapi nggak semua kan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan pelaku itu merupakan suatu korban traumatik, merupakan suatu korban dari trauma pada masa kanak, andai kata kita sembuhkan traumanya gimana? Dan aktivitas selingkuhnya bisa dia tidak lakukan lagi, bisa kan? Jadi memang kita harus tahu dulu motif dari pelakunya itu seperti apa. Kenapa sih dia melakukan aksi selingkuh itu? Apa sih motifnya? Apa sih target, tujuan, kebutuhan seperti apa sih yang dia nggak dapatkan sehingga perselingkuhan itu terjadi gitu. Jadi yang tadi dibilang konfliknya seperti apa, terus riwayat kenapa dia sampai melakukan perselingkuhan itu juga seperti apa. Tapi kita tetap tidak membenarkan ya, walaupun dia sebagai pelaku, aktivitas selingkuhnya tidak akan kita pernah benarkan kenapa dia sampai melakukan itu. Jadi mungkin pertahankan dulu, tapi kemudian cari solusi bersama-sama ya dok ya, untuk keluar dari benang merah itu gitu kan, untuk keluar dari permasalahan itu dengan tahu tadi ya dok ya, memetakan berarti ya, kenapa sih ini saya melakukan hal ini, kebutuhan mana yang nggak saya dapatkan gitu, dan gimana supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dan diperbaiki dalam hubungan yang dipertahankan ini. Oke dok, nah selanjutnya nih dok, tadi masih dengan cara bagi, tadi kan udah ngalamin nih dok. Terus sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya kita enggak melakukan atau berada dalam kondisi perselingkuhan itu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu
dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bagaimana kita berelasi mungkin, supaya kita terhindar gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomongin perselingkuhan kan ketok mejanya 3 kali Dok, tuk, 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 gitu. Amit-amit. Baik Dok, pertanyaan selanjutnya nih tentang tadi kan gimana kita ngomongin gimana kita bangkit gitu ya, gimana kita sembuh dari kejadian perselingkuhan, kita bisa kembali produktif, atau tadi bagaimana kita bisa menyelamatkan mungkin hubungan kita dengan pasangan kita setelah terjadinya porak-poranda tadi gitu ya. Nah, mundur sedikit preventif nih Dok. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak masuk dalam lingkaran perselingkuhan? Setelah tadi kita tahu nih banyak banget dampaknya. Apalagi Dok, satu hal tadi kita kadang-kadang secara apa ya sering mengalami gitu ya dalam dunia kerja, lima pertemanan kita, ya kita ngobrol kan sama siapapun gitu kan, sama teman laki-laki, teman-teman perempuan, yang itu bisa meningkatkan resiko ketika kita nggak tahu batasannya. Nah gimana Dok? Ada nggak tipsnya Dok supaya jangan sampai tuh terjadi dalam kehidupan kita? Oke. Wah, kalau dibilang tips susah-susah sih. Balik lagi ya sih, gini, tergantung pelakunya juga ya. Sadari aja kalau sudah namanya menjalin suatu hubungan itu kan bentuk komitmen ya. Nah, jadi dikembalikan ke dirimu sendiri, sejauh apa komitmenmu, sekonsisten apa kamu mempertahankan komitmen itu. Setidaknya menyadari diri sendiri aja kalau memang uh, kalau kamu memang sudah membuat sesuatu yang namanya komitmen, sehingga mungkin dengan kamu mengingat komitmen itu resiko untuk kamu berselingkuh bisa lebih diminimalisir. Yang kedua, kenali pasanganmu sendiri kan. Yang tadi dibilang batasannya memang nggak jelas, ya kan. Mungkin ada yang sekedar ngobrol aja sudah dituduh selingkuh gitu kan. Mungkin dengan kamu memahami pasanganmu seperti apa, kamu bisa meminimalisir sehingga tidak ada tuh bentuk-bentuk ketidakpercayaan dan dirimu dituduh sebagai tukang selingkuh atau orang yang berselingkuh seperti itu. Baik Dok, jadi itu ya Dok ya. Yang pertama kita harus ingat komitmen kita dalam menjalin hubungan. Jadi dengan kesadaran dan ingat sama komitmen kita itu membuat kita jadi tahu batasan. Benteng gitu lah ya. Betul. Ngebentuk benteng sendiri. Nah yang kedua tadi berarti kenali pasangan kita. Jadi termasuk di dalamnya mendiskusikan nggak sih Dok? Kayak buat kamu selingkuh itu apa sih? Gitu ya. Dan menghargai pandangan masing-masing untuk terhindar dari miskomunikasi. Batasan juga kan ya. Betul. Batasan kamu akan nuduh saya selingkuh ketika saya seperti apa. Mungkin itu juga harus komunikasinya seperti apa, pasangan tahu. Jadi nggak ada miskomunikasi. Nanti setelah dijalani karena nggak pernah ada obrolan-obrolan tentang batasan selingkuh, menurut si anggaplah laki-laki kalau misalnya boncengan motor sama cowok sama temen cowok tuh nggak boleh gitu ya. Tapi menurut istrinya atau pasangan perempuannya ya nggak apa-apa kan aku nggak ngapa-ngapain, nggak pelukan misalnya gitu ya Dok ya. Aku loh duduknya tuh biasa aja kayak naik ojek misalnya dan segala macam gitu kan, itu kan artinya ada perbedaan definisi. Karena sedikit Dok saya jadi baru ingat, saya punya bibi yang bantu di rumah dan dia nggak boleh naik ojek sama suaminya karena buat suaminya itu adalah bentuk perselingkuhan. Jadi dia tuh selalu diantar jemput terus sama suaminya. Kalau kerja tuh diantar, pulang dijemput. Kalau misalnya suaminya lagi nggak bisa jemput di jam tersebut, antara dia harus nunggu sampai malam atau dijemput sama keluarganya. Pokoknya nggak boleh sama orang yang ya di ojek atau siapapun yang nggak dikenal gitu. Balik lagi, kalau keduanya enjoy menjalani hubungan itu nggak ada masalah kan? Betul. Bentuk komunikasi mereka mungkin seperti itu. Dan itu tadi ya, karena definisinya mungkin udah jelas. Saya kira istri pun jadi memahami ya itu suami saya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada diskusi, nggak ada pemahaman di awal, nanti yang ada malah jadi konflik. Ngerasa posesif dan seterusnya. Makanya perlu didiskusikan. Makanya yang tadi itu komunikasi, ekonomi, sama sexual activity. Dan tahu kebutuhan tadi tuh ya Dok ya, kebutuhan dan kenali pasangan. Baik, menarik sekali Sobat Jiwa, kita sudah ada di penghujung sesi Bincang Jiwa. Ini benar-benar pembahasan yang seru, pembahasan yang apa ya menegangkan juga, dan kita juga perlu berhati-hati ya Dok ya, karena ini mungkin apa ya pembahasan yang bisa jadi membuat beberapa orang trigger karena mungkin pernah mengalami atau dalam situasi tersebut. Nah, terakhir Dok, ini pertanyaan jokes aja sih. Dokter pernah nggak sih mengalami kejadian perselingkuhan? Baik sebagai korban atau pelaku nih? Pernah dua-duanya sih. Gitu.
Oke gitu dok. Terus gimana cara dokter sekarang bangkit nih? Aduh, berat lagi pertanyaannya nih. Kan pernah jadi korban berarti sudah bangkit karena kita Ah, bisa lihat sahabat jiwa udah berfungsi dengan baik, mungkin bisa melakukan hari-hari dengan baik. Kalau dari pengalaman dokter pribadi, terlepas dari apa yang kita bahas, Oke, apa titik baliknya? gini, kalau dibilang titik balik, balik lagi ya, personal orang itu kan beda-beda. Hmm. Ada yang gampang bangkit, ada yang enggak. Hmm. Kalau saya sendiri bukan sebagai suatu stresor yang berat untuk saya Yang mana nih ketika jadi korban? ketika jadi korban. Oke, jadi kejadian perselingkuhan itu bukan stresor berat, jadinya cepat untuk recovery Oke. gitu ya. Ah, Oke. kalau sebagai pelaku, ya dulu mah zamannya senang-senang aja sih, seperti itu aja. Kalau sekarang ya jangan ya. Amin, semoga nggak Amin. dialami dan tidak dilakukan oleh siapapun. Ya. Dan yang terakhir tentu saja kita berharap sahabat jiwa yang sedang menyaksikan bincang jiwa kita di kapanpun teman-teman lagi melihat, sahabat jiwa lagi melihat, semoga kita terlindungi ya dari kejadian-kejadian buruk atau tidak menyenangkan atau hal-hal yang tidak beruntung gitu, yang Amin. mungkin menyakitkan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa selalu sehat jiwa raga. Tapi kalau kata Bernadia apa dong? Untungnya Oh, bumi masih berputar. oke. Jadi intinya adalah ketika kita lagi nggak beruntung, semoga kita selalu punya cara untuk menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri, kita tetap bisa bangkit dan masih bisa merayakan kehidupan kita. Selalu ada hal baik setiap Ya. Selalu ada hal baik setiap apa dong? ada musibah. Itu ya. Baik, kalau gitu tip ini dok apa namanya kata apa kalimat terakhir Wah, kalimat terakhir ya. penutup untuk sahabat jiwa. Eh, jadi gini, bayangkan ketika kamu jatuh dari sepeda, ya kan? Kamu jatuh dari sepeda, kemudian kamu menjadi luka, ya kan? Tentu ketika kamu luka, kamu ngerasa sakit kan? Jelas. Nah, kira-kira yang diobati sakitnya apa jatuhnya? Iya, sama halnya dengan trauma karena perselingkuhan, yang diobati adalah dampak dari traumanya. Ya, dampak dari perselingkuhannya itu. Kalau kamu ngerasa sakit, ya kamu obati sakitnya. Tapi ketika kamu mengingat lagi kejadian perselingkuhannya, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi gini, eh seusaha apapun kamu mengingat kejadian trauma atau kejadian perselingkuhan itu, realitanya nggak akan berubah. Ya, jadi obatin aja rasa sakit yang muncul ketika trauma. Kalau kamu bisa menyembuhkan itu dengan dirimu sendiri, dengan orang-orang terdekatmu, itu udah bagus. Tapi kalau memang kamu sudah tahu batasannya, kamu butuh pertolongan, ya segera berobat. Luar biasa, kita kasih applause dulu, closing statement yang luar biasa. Jadi intinya adalah kita nggak bisa ngubah apa-apa hal yang sudah lewat gitu ya, tapi kita bisa memperbaiki apa-apa yang belum terjadi. Jadi kalau sahabat jiwa merasa tidak sanggup mengatasinya sendiri, maka jangan ragu untuk mencari bantuan profesional gitu. Dan harapannya tadi tentu saja kita mendapatkan keberuntungan gitu, walaupun memang hidup nggak melulu beruntung, tapi semoga kita selalu menemukan cara untuk bisa bangkit kembali, bisa berfungsi kembali, dan tetap bisa berdaya. Seperti kata Bernadia. Gimana dok lagunya? Yang mana sih? Untungnya. Oh iya, maaf saya orang lama tidak mengikuti musik. Kayak gitu ya, silahkan dengarkan. Karena itu menarik loh dok Oh kata-katanya. iya. Untungnya bumi masih berputar, Ah, untungnya aku tak pilih menyerah, gitu taunya kan? lagu patah hatinya aja sih. Yang mana tuh? Yang satu Satu bulan. bulan. Oh ya. Ini berarti lagi patah hati, kalau saya lagi bangkit gitu ya, Oh gitu. lagi menunjukkan Nggak apa-apa kebangkitan. dinikmati. Ketika Oh, iya, patah hati betul. dinikmati. Betul. Ketika bahagia juga dinikmati. Betul. Karena hidup kan selalu kayak gitu ya. Setiap Hmm. jalan pasti kita diiringi oleh berbagai macam emosi. Tapi Baik. sering banget ketika orang itu terfokus dalam satu emosi tertentu, sedih-sedih banget gitu. Dia terlalu fokus sama sedihnya. Padahal dia lupa 1000 kebaikan yang pernah dia dapat sebelumnya. Gitu. Maka jangan lupa untuk merayakan hal-hal baik yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, mensyukuri hal-hal kecil juga yang kita alami, sehingga pikiran Bersyukur. kita nggak terfokus pada jeleknya dan kurangnya aja gitu. Betul. Oke, Jiwa Jiwa, demikian sesi bincang jiwa kita kali ini. Senang sekali dok, kita udah berbagi informasi dengan sahabat jiwa. Semoga yang kita bagikan bisa bermanfaat dan Amin. bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Mohon maaf jika Heeh, ada mohon kekurangan maaf. selama sesi diskusi kita siang hari ini dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat sobat Terima jiwa. kasih.